Halo guys, balik lagi di video aku yang ketiga deh. Semoga kalian gak pernah bosen sama video aku, karena video aku masih ada 3 lagi yang bakal aku post nanti minggu depannya lagi. Video kali ini aku bakal ngejelasin tentang human capital. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Selanjutnya ada human capital. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Selanjutnya, kemudian mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kemampuan, yang kedua, perilaku, yang ketiga, usaha, keempat, waktu, dan semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Peran human capital. 1. Sebagai kunci keunggulan organisasi meliputi 3 hal: aset finansial, aset fisik, aset tak berwujud. Yang kedua, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital meliputi 5B, yaitu buy, membeli, build, membangun, borrow, meminjam, bonds, melambung, bin, mengikat. Selanjutnya, transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administratif expert, employee champion, dan change agent. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital ada 3, yakni activity level, yang kedua functional level, dan yang ketiga strategic level. Dari 3 tingkat kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Selanjutnya, untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem komprehensif yang dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Selanjutnya, perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah-langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang sumber daya manusia, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan adalah: pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru.
Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk layanan yang mereka sediakan.